Om Swastiastu, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya, Dr. Purnama. Semoga saya menjumpai saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, sejahtera. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas topik yang ditanyakan oleh salah seorang mahasiswa saya tentang apakah yang dimaksud dengan tantra dan bagaimana kaitannya dengan seksualitas. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui di negara-negara barat, tantra disajikan sedemikian rupa sehingga dimaksudkan sebagai seks tanpa batas. Ini adalah salah sekali ditafsirkan dan sangat buruk sekali penafsirannya tentang tantra. Ini karena buku tentang tantra ditulis oleh orang yang hanya ingin menjual buku, bukan ingin mengajarkan tantra jadi supaya bukunya laku. Secara harfiah, apakah yang dimaksud dengan tantra? Tantra itu berarti teknik, teknologi. Ini adalah mengenai teknologi batin yang mengolah pancamaya kosa seluruh tubuh Anda, fisik dan mental. Nah, jadi pemahaman tentang tantra yang dipublish ya lebih banyak mengacu kepada metode yang sangat tidak ortodok atau tidak dapat diterima secara sosial. Hanya saja ya aspek-aspek tertentu digunakan dengan cara tertentu. Jadi di sini tidak ada bedanya dengan yoga. Ini adalah bagian dari yoga yang disebut dengan tantra yoga. Orang yang memulai tantra yoga dengan pikiran salah, karena banyak yang asumsi ini terkontaminasi pikirannya, saya memiliki kebutuhan dasar seksual, kebutuhan seksual. Jadi saya ingin mengikuti jalan tantra. Ini adalah omong kosong. Ya, jadi tantra bukanlah tentang seksualitas yang tidak terkendali seperti yang dianggap orang. Jadi tantra adalah seksualitas yang tidak terkendali. Seksualitas itu, saudara-saudara, adalah naluri fundamental yang ada dalam tubuh manusia untuk memastikan spesies dan melestarikan dirinya sendiri. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang memang ada dalam tubuh. Jadi dalam tantra bukan berarti seorang hanya menggunakan seksualitas untuk tumbuh. Mereka menggunakan setiap aspek untuk tumbuh itu sebagai dasar dari spiritualnya. Sayangnya mungkin ada orang yang tertarik pada jalan seperti itu karena alasan yang salah. Jadi lebih baik kita jujur, jangan membohongi diri sendiri, apalagi membohongi publik tentang spiritualitas. Jadi kalau Anda ingin spiritualitas, ikutlah jalan spiritualitas. Kemudian tangani biologi Anda sebagai kebutuhan biologi. Jadi Anda tidak perlu memberikan nama lain untuk kebutuhan biologi seseorang. Jadi kebutuhan seksual dapat dipenuhi dengan membentuk hubungan tersebut, baik di dalam maupun di luar. Jadi, menggunakan proses spiritual untuk memenuhi dorongan seksual adalah sangat tercela dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan beberapa tingkat kerugian karena proses tantra tidak hanya digunakan untuk pertumbuhan spiritual seseorang individu, tapi juga untuk menciptakan ruang energi untuk mendukung kemungkinan lain yang membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Dari berbagai manifestasi energi dalam tubuh disebut ada 114 cakra yang keluar dari 3 teratas yang tertinggi. Jika itu, kita harus membangun energi. Jadi setiap naluri, termasuk naluri seksual, emosi, kecerdasan, proses, kelangsungan hidup harus digunakan untuk membangun dan menghipnotis suatu sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tujuannya adalah untuk menyebarkan semua energi dan mendedikasikan sejumlah energi dalam tubuh. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan seksual, pembangunan dan tujuan ini akan hilang. Ini adalah tantra adalah jalan yang membutuhkan disiplin yang sangat ekstrim. Ya, jadi semacam disiplin yang bahkan tidak mungkin dicoba oleh kebanyakan orang. Ketika mengatakan yoga, kita tidak mengecualikan kemungkinan apapun, semuanya ada di dalamnya. Hanya saja beberapa orang yang sesat melihat jenis proses tertentu sebagai ekspresi penggunaan tubuh. Mereka hanya mengambil bagian itu dan menulis bukunya tentang jenis hubungan seks yang aneh ya. Ini bukan tantra ya. Nah, saudara-saudara, jadi tantra berarti Anda dapat menggunakan energi dalam tubuh ini untuk mewujudkan sesuatu.
Jika Anda dapat membuat pikir Anda tajam untuk memotong segala sesuatu, inilah salah satu contoh tantra. Jika Anda bisa membuat energi tubuh Anda bekerja di hati Anda untuk menjadi benar-benar penuh kasih, Anda dapat meledak dengan cinta yang sangat besar, yang membanjiri bukan hanya di dalam diri Anda, tetapi lingkungan yang lebih luas. Dan jika Anda membuat tubuh fisik Anda yang sangat kuat, Anda bisa melakukan prestasi yang luar biasa di dalam aktivitas seperti sport dan sebagainya. Ini adalah salah satu disiplin tantra. Atau mungkin jika Anda membuat energi Anda untuk melakukan melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa menggunakan tubuh, pikiran atau emosi, ini juga salah satu ajaran tantra. Dalam kaitan dengan mekanisme manusia, ini adalah salah satu hal yang terbesar yang pernah ditawarkan kepada kita dari sumber manapun. Ini adalah salah satu karya dari Maharishi Agastya tentang tantra, yoga tantra. Jadi di sini juga akan melibatkan hubungan guru dan sisya. Adalah mengantarkan sisya ke dimensi yang lebih tinggi, bukan menjebak seseorang. Jadi kalau Anda ingin berguru tentang tantra, Anda mencari guru yang seksi dan sebagainya, ini sangat salah dan tercela dan tidak bertanggung jawab. Jadi guru tantra bukan menjebak seseorang dalam sifat kompulsif seksualitas. Di atas segalanya hubungan sakral, di sini memang hubungan sakral antara guru dan sisya ini jelas bersifat orgasme ya, tapi tidak bersifat seksual. Saya berbicara tentang meningkatkan teknologi Anda tidak perlu terengah-engah untuk mencapai kondisi orgasme di dalam tantra. Jika Anda duduk dengan mata tertutup, Anda dapat meneteskan orgasme di dalam setiap sel tubuh Anda. Mereka yang gagal mencapai keadaan orgasme akan mengasosiasikan keadaan gembira dengan seksualitas. Ini adalah tantra gagal. Karena ini mungkin pengalaman tingkat tertinggi yang mereka ketahui sebatas orgasme dalam hubungan seksual. Seorang sisya dapat menjalin hubungan yang sangat intim dengan seorang guru. Keintiman umumnya dipahami hanya sebagai dua tubuh yang bersentuhan. Misalnya itu secara umum. Tubuh ini tidak cukup untuk intim untuk orang yang berada di jalan spiritual. Tubuh fisik adalah akumulasi dari luar. Jadi dalam sistem tantra yoga, tubuh tidak pernah dianggap sebagai intim dari Anda. Hanya ketika energi berbaur dengan energi guru dan membanjiri, mengesampingkan energi sisya ini mengarah pada pengalaman orgasme, tetapi bukan jenis seksual. Jika yang Anda inginkan hanyalah melakukan meditasi atau latihan spiritual, jadi Anda tidak ingin menyatukan energi orgasme dalam tantra ini, Anda tidak benar-benar membutuhkan seorang guru, karena pada tantra ini efeknya sangat penting sekali seorang guru. Tantra itu adalah suatu energi pembebasan untuk moksha, bukan perbudakan seksual. Baiklah, itu tentang jawaban dari saya tentang hubungan tantra yoga dengan seksualitas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam topik yang lain. Terima kasih, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.